hari ini datang terus kemudian minggu depannya udah ghosting. ya hilang. Iya. Orang muda tidak merasa dirinya penting di gereja, menurut pendapatku sih itu menjadi salah satu pemikiran yang salah. Pendamping baik itu romo ataupun kaum awam yang terpilih ya, kaum awam terpilih ya tuh. Berpelayanan itu sih meningkatkan imanku ya. Cukup lumayan meningkatkan. Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita bersama aku Ikno Dan aku Merlin. Merlin. Kalau ngomongin soal dinamika anak muda nih, nggak pernah ada habisnya. Selalu ada dan menarik untuk dibahas. Bener banget. Ngomong-ngomong soal orang muda nih, ternyata yang selama ini aku jalanin bahas orang muda tuh gak ada habisnya dan selalu kompleks. Jadi gak simpel, mungkin kayak kepribadiannya kan dikenal cheerful, banyak ide. Betul. Tapi ternyata kalau kita terus lebih lanjut, itu banyak banget lika-likunya, no. Nah, sebagai orang muda Katolik nih Merlin, gimana sih kamu menyikapi hidup sebagai orang Katolik? Jujur kalau aku menyikapinya ya, aku percaya sih selama yang namanya prinsip kalau misalnya berjalan di jalan yang dibikin sama Tuhan, itu pasti penuh lika-liku. Apalagi sebagai orang Katolik kita percaya kalau misalnya ya kita sebagai orang Katolik menjalani hidup yang ada salibnya masing-masing. Betul, benar-benar. Kalau kamu gimana, no? Sama kayak Merlin, setiap orang tuh punya salibnya masing-masing. Kuncinya ya setiap dari kita tuh punya bebannya masing-masing. Tapi gimana caranya kita menyikapi itu dan menjadikannya itu malah buat meningkatkan dan menumbuhkan iman kita. Bener gitu. banget tuh. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja sambut yuk. Yuk, Kaurel! Halo Kak. Halo. Halo, terima kasih nih Kak Aurel udah mau datang-datang. Wah, Jauh-jauh dari Dari mana Kak? Kalau boleh tahu. dari puncak. dari puncak lewati Sebelumnya terima kasih juga buat teman cerita karena udah mengundang aku yang bukan siapa-siapa ini. Enggak dong. Semoga sih pengalaman yang kita sharingkan di sini sih bisa membantu nggak tuh teman cerita yang ada di rumah. Amin. Pasti membantu banget gak sih? Setiap orang tuh kayak punya value-nya masing-masing aja gitu buat ditelusurin. Termasuk Kak Aurel. Waduh. Nah, teman cerita, kita tuh kedatangan Kak Aurel, anak muda nih, penuh gairah OMK yang udah melintang kayaknya nih di berbagai event kayaknya nih seputar OMK. Ya. Iya. Ragu ya kayaknya ada beban berat di sini. Tapi kan pastinya siap dong buat cerita-cerita sama kita. Wah, siap gak siap? Harus siap dong. Oke. Udah di sini. Udah di Iya, sini. betul banget. Tapi ini sebelum kita masuk nih ke pembahasannya dalam banget nih soal OMK, boleh dong Kak Aurel memperkenalkan diri ke teman cerita. Kesibukan asal paroki yang jauh nan jauh di sana dari puncak. Nama Aurel. Tanggal lahir perlu? Boleh aja yang mau nyari zodiaknya apa nih, cocok gak ya sama aku? Bener. Gak usah lah ya, nanti takut jadi masalah kan ya. Salah kakak deh. Halo teman-teman cerita, nama aku Aurel, aku dari paroki Megamendung. Kesibukannya sekarang jadi budak korporat kali ya. Oh nggak budak korporat sih. Jadi pekerja di salah satu sekolah swasta di Kota Bogor. Kemudian kesibukan di paroki ya gitu-gitu aja sebagai paroki kecil yang nggak sesibuk di paroki besar lah ya. Enggak. Tuh. Pasti Nggak, maksudnya kan kalau di paroki besar kan banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan gitu. Kalau paroki kecil ya ada kegiatannya cuman ya terbatas lah. Gitu. Tapi Kak Aurel berkegiatannya di paroki dong atau di tempat-tempat lain? Di paroki sih iya, kemudian di dekanat iya. Banyak. Iya. Sibuk banget ya sih. Nggak sibuk sih kebetulan. Karena ya saya sih panggilan ya, wanita panggilan. Wanita panggilan gitu ya. Kalau di sana butuh tuh saya bisa di sana ya kita bantu di sana gitu sih. Luar biasa sekali ya. Tapi emang kalau Kak Aurel kalau boleh tahu masuk OMK atau maksudnya aktif berkegiatan di OMK-nya tuh sejak kapan sih Kak? Gue tuh batas ini 13 tahun ya. Iya, 13 mulai dari 13. Berarti mulai dari umur Dari terbawah tiga- udah dari 13 tahun. keren banget, langsung aktif. Iya ya. Aku mau melayani Inisiatif untuk melayaninya tuh tinggi banget gitu. Enggak sih, karena mungkin alasan kenapa bisa aktif mulai dari umur 13 tahun itu karena di paroki Megamendung kan sedikit ya OMK-nya orang mudanya. Jadi dari kami umur anak-anak Bina Iman itu udah mulai apa ya diajak-ajakin ikut kegiatan orang muda gitu.
Jadi berjenjang gitu nggak sih? Iya, jadi berjenjang gitu. Dan apa ya, kami juga dilatih supaya teman-teman orang muda itu juga harus membantu anak-anak ini untuk bisa prosesnya ya, supaya nanti ikut kegiatan orang muda tuh nggak kaget gitu. Gitu, jadi ketika udah umur 13 tahun, udah legal nih jadi OMK gitu sih. Lebih ke situ sih. Kakak punya nama beken nggak di OMK? Nama beken Misalnya saying atau Iya, nama panggilan lah gitu. enggak sih, enggak ada. Aurel aja. Aurel aja. Tapi bukan anaknya Anang ya. Oke. Bukan. Oh, Ya, itu Bukan tahu Aurel ya. satu itu ya. Oh, nama Itu- bekennya itu Aurel, Aurel? bukan anaknya Anang. oh, Aurel bukan anak-anak atau Aurel aja. Iya, Aurel aja gitu. Kebetulan bapak saya bukan Anang sih. Kenapa jadi ngobrolin Jadi anak? alasan ya. Jadi bingung nih kemana nih kita. Kita juga jadi bingung arahnya mau kemana nih? Aurel bukan anaknya Anang. Takutnya kan orang-orang di sana mengira bukan anaknya Anang, tapi bapak gua namanya Anang gitu. Tapi tahu lagu Takutnya. Anang. Tapi tahu lagunya Anang. Boleh nyanyiin dulu. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Kita terlalu banyak nih bahasa-bahasanya di depan. Kak, tapi kalau misalnya, kalau aku kan maksudnya di katedral kan ya lumayan gede lah ya paroki, masa anak mudanya tuh banyak banget dan itu bikin kita jadi kayak punya kelompok masing-masing. Kalau di Megabendung apakah jadi, kalau karena paroki kecil apakah jadi lebih guyup tuh semuanya saling kenal? Kalau di paroki besar tuh agak sedikit lebih susah sih. Sejauh pengalamanku sampai hari ini sih lebih terasa bonding ya. Karena kami kenal mungkin ya udah dari kecil ya, mungkin dari beberapa sih udah dari mereka bayi, kemudian sampai sekarang masih tetap guyup gitu. Jadi ya kalau kenal dari kecil gimana sih? Gitu. Lebih terasa ini aja. Tapi karena udah kenal dari kecil sampai sekarang masih kegiatan bareng, aktif bareng, kakak nemuin gak sih ada masalah-masalah atau hambatan-hambatan, tantangan mungkin selama ini yang ditemuin di dunia per-OMK di Megabendung? Pastilah. Pasti ada ya. Pasti ada. Problematika Problematika. semua. Gak hanya Megabendung tapi umum aja gitu di OMK. Ya, mungkin kalau misalkan yang paling ini ya, yang paling biasa ditemukan itu ketika teman-teman tuh udah menginjak usia kuliah. Rata-rata dari kami itu kuliah itu pasti keluar kota. Dan ya kalau di paroki besar kan mungkin yang tadi Merin bilang gitu, rakyatnya banyak, ketika orang udah keluar kota masih ada orang di situ. Tapi ketika di Megabendung, kalau misalkan mereka pergi ya udah gitu, orangnya cuma makin lama makin sedikit gitu. Dan kami bisa kumpul ketika hari raya aja gitu, Natal Paskah gitu. Gitu sih. Tapi selain itu ada faktor lain ya sih Kak, kayak misalnya minat orang muda Katolik untuk bergabung ke unit-unit atau kegiatan-kegiatan OMK-nya gitu? Ada. Kadang-kadang tuh OMK, ya namanya usia orang muda kan pasti masanya coba-coba ya. Iya, labil juga Iya, ya. labil juga. Ketika mereka coba, loh kok kayaknya bukan tipe gue nih, bukan style bukan minat gue banget nih. Akhirnya ya udah deh. Hari ini datang terus kemudian minggu depannya udah ghost, ya hilang. Iya. Spiritnya cuma di awal doang, lama-lama habis begitu ya. Problematika anak zaman sekarang banget ya. Iya, Pengennya betul. berapi-api nih awal, gue mau lakuin ini. Terus di tengah-tengah, bye guys, ngilang dulu. Terus ada nggak sih Kak tips and trick mungkin cara kakak ngehadapin orang-orang yang ya udah tiba-tiba ngilang aja gitu? Tiba-tiba ngilang, wah. Apa di approach lagi Kak atau ya udahlah mungkin mereka emang gak cocok? Iya sih pasti, kalau untuk disamperin lagi, kemudian di apa ya bahasanya, diguyup lagi, dipeluk lagi ke merekanya untuk kembali ke gereja sih pasti iya gitu. Cuman kan kembali ke pribadinya masing-masing ya. Kita kan juga nggak bisa memaksa seseorang untuk terlibat di sini gitu. Jadi ya paling cara-caranya ya biasanya sih kita masih tetap ya, kalau kita ada kegiatan orang muda, ada kegiatan OMK, tetap kita ajakin sih gitu. Nggak pernah yang kita merasa oh karena dia sudah nggak mau di sini lagi, jadi kita nggak menghubungi dia gitu sih. Justru malah dipanggil lagi ya, Iya. justru supaya lebih dekat juga Iya, gitu, makin guyup lagi gitu. Nah dari tadi kita bicara soal dinamika OMK nih, yang ternyata banyak lika-likunya gitu. Nah kenapa sih menurut kakak tuh OMK tuh penting buat gereja? OMK kenapa penting buat gereja? Ya seperti apa kata Paus Fransiskus ya, OMK itu kan masa kini, masa depan gereja gitu. Jadi kalau ya apa ya, orang tua kita kan semakin lama semakin tua.
ya akan menjadi regenerasi mereka ya adalah kita-kita ini yang orang muda gitu sih. Jadi kalau misalkan orang muda tidak merasa dirinya penting di gereja, menurut pendapatku sih itu menjadi salah satu pemikiran yang salah ya gitu. Karena penting buat kita tahu, kita paham bahwa kita adalah salah satu orang yang jadi regenerasinya orang tua kita gitu sih. Lantas gereja tuh harus concern gak sih sama si anak mudanya, khususnya untuk mereka-mereka yang nggak tertarik gitu buat pelayanan? Atau lebih ke pilihan masing-masing aja gitu? Untuk aktif pelayanan gitu. Sebenarnya menurut pendapatku ya, gereja kan sebagai wadah orang muda itu untuk berpelayanan ya. Tapi kan yang tadi aku bilang, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau misalkan mereka memang mau untuk berpelayanan, kemudian setelah pelayanan memutuskan untuk kayaknya ini bukan ranah gue nih, gue nggak nyaman di sini, terus kemudian memilih untuk berkegiatan di zona lain untuk selain pelayanan ya, kayaknya boleh aja sih menurut, bisa aja gitu. Dan pribadi masing-masing. Iya, ke pribadi masing-masing. Semua sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Sepengalaman kakak nih ya, kayak peran Romo, kalau bisa di OMK, di kakak ada juga nggak sih pendamping yang dari awam? Ada Ya. Nah, kayak pendampingan kayak gitu-gitu, itu ngefek gak sih sama komitmennya anak-anak OMK? Kalau misalnya ada mereka mungkin komitmennya lebih kejaga atau sebenarnya sama aja? Sama aja, malah memperkeruh gitu ya. Ada nggak? Ada yang suka ya kebablasan, jadi mereka kecampur segala hal ya. Tapi nggak di paroki ini, nggak di kuskupan ini, di tempat-tempat lain. Kita mah bicara Sharing. umumnya aja gitu. Menurutku peran pendamping, baik itu Romo ataupun kaum awam yang terpilih ya, kaum awam terpilih ya tuh. Berat banget dibahas lagi belajar agama say. Iya, peran Romo dan kaum awam yang terpilih untuk mendampingi orang muda itu jadi salah satu pihak yang sangat penting sih buat kehidupan pelayanannya orang muda gitu. Karena yang mereka kan dalam usia yang labil yang tadi aku bilang. Kalau mereka nggak dijaga, menurutku terus kabur jelek-jeleknya pindah ke agama sebelah, ya kan? Gitu. Jadi menurutku mereka harus punya peran yang sangat penting untuk menjaga si orang mudanya ini gitu sih. Terus apa lagi yang perlu kejauh? Itu sih peran yang sangat penting gitu. Jadi mungkin orang-orang di luar sana beranggapan bahwa jadi sebutannya SKP Kak. SKP atau romonya orang muda tuh punya beban berat karena mereka juga selain menjaga moodnya teman-teman untuk berpelayanan, berkegiatan, mereka juga harus menjaga supaya imannya mereka itu tetap pada tracknya. Tetap pada tracknya gitu. Karena kan di luar sana kan mereka coba-coba ya. Coba-coba ya. Kayaknya gue pengen tahu deh di tempat ibadah sebelah yang lain. Kayaknya ya di tempat yang lain kayaknya di sana nyaman gitu. Terus ketika kalau mereka menemukan kenyamanan ya udah waktunya jalan gitu. Banyak banget sih kayak ya bukan teman aku sih, cerita-cerita dari orang lain ya, kayak misalnya dia Katolik sih KTP tapi kayak disuruh ke gereja kita sendiri tuh kayak nggak mau. Iya, banyak banget. Kayak bingung juga sih, maksudnya sebagai internal yang aktif kayak gimana ya cara ngejaga ini juga susah kalau misalnya dari merekanya ya udah tertarik di luar. Udah merasa nyaman yang lain sama yang lain itu gitu. Kak Aurel, sebagai orang Katolik gitu ya, orang muda Katolik, menurut kakak dengan ikut berbagai kegiatan di gereja gitu, berpelayanan, misalnya dengan ikut pelayanan sosial, terus ikut kategorial di gereja, itu semua lantas meningkatkan iman kita nggak sih sebenarnya? Belum tentu juga sih, tergantung bagaimana kita menyikapinya ya sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri, kalau misalkan berpelayanan itu sih meningkatkan imanku ya. Cukup lumayan meningkatkan, nggak yang besar banget meningkatkan, nggak, tapi cukup lumayan menyadarkanku bahwa ya hubungan ya apa yang tertulis di kitab suci ya benar-benar kujalankan gitu dengan apa yang pelayanan yang kujalankan gitu. Kalau kakak sendiri punya prinsip gak sih dalam berpelayanan itu sendiri? Prinsip ya? Prinsip menurutku aku berpelayanan itu adalah sebuah timbal balik
dari apa yang udah Tuhan kasih ke aku gitu sih. Jadi aku bersyukur Tuhan memberikan nafas kehidupan, kemudian aku bersyukur Tuhan memberikan orang tua yang baik, keluarga yang baik, teman-teman yang baik. Ya udah, aku membalas itu dengan bakat yang kupunya gitu. Kupersembahkan untuk berpelayanan di gereja ini gitu. Wah, berat ya. Berat banget Gak apa-apa, ini jawabannya. jadi value-nya yang kakak tawarkan untuk teman-teman cerita nih. Supaya teman-teman cerita tuh tahu ternyata ya Kak Aura tuh punya sudut pandang itu gitu. Jangan ketawa. Ini serius loh, ini serius. Ini serius. Gak apa-apa tapi. Ya emang tapi benar kan Tuhan telah memberikan semuanya ke kita, Iya, kita memberikan juga kepada Tuhan lewat pelayanan itu sendiri. Jadi wujud rasa terima kasih kita ya. Iya, sebenarnya bukan, gak bisa dibilang timbal balik kayak Tuhan juga kayaknya nggak minta yang kayak gue udah ngasih, lo harus balik, kayaknya juga enggak ya. Tapi lebih ke Iya. kitanya kan, Iya. mau memberikan atau enggak gitu. Karena aku mau nanya dong, Aku udah kakak, jawab. kakak sering gak sih bikin acara-acara? Cuman kadang aku kayak ngelihat, kadang beberapa ya, gak tahu sih di tempat mana, itu kadang acaranya tuh kayak cuman buat have fun, asik-asikan doang. Dan kadang aku gak nemu esensi yang kayak value imannya. Nah, menurut kakak kayak gimana tuh? Sama acara-acara kayak gitu? Atau kakak bikinnya biasa acara kayak gimana? Bikin acara gitu. Waduh. Kalau aku pernah dengar dari salah seorang romo mungkin ya, salah seorang romo atau penggiat OMK lah. Orang muda itu tidak bisa di approach, tidak bisa dijangkau kalau cuman kita mengandalkan imannya aja gitu. Maksudnya tentang keagamaan yang ditonjolkan gitu. Tapi memang ya yang namanya orang muda ya perlu hura-hura, kemudian party-party yang kayak Asik-asik. yang asing-asing gitu. Makanya makanya banyak kegiatan orang muda kan dibuat se-hype mungkin Iya, supaya orang seseru muda itu. seseru itu supaya orang muda tuh datang ke acara itu gitu. Nilai plus dari acara itu ya orang muda menemukan imannya lewat hype-nya itu gitu sih. Jadi mungkin menurutku bukan jadi sebuah masalah ketika acara yang dibuat ya hype bukan menghilangkan ya. Jadi mengurangi nilai si keimanannya itu sih gitu sih. Berarti bisa, maksudnya unsur-unsur keimanannya masih bisa diselipkan di berbagai Yap, hal betul. lainnya. Nggak harus dikemas misalnya kayak pendalaman Alkitab. Iya, yang Udah terlalu auto. seru juga, yang terlalu kaku maksudnya Yes, gitu ya. Kalau kamu kayaknya orang-orang muda bakal Juga enggak kabur boleh sih. juga sih sama intinya juga. Bakal kabur, lebih cepat kabur daripada tidak dibuat seperti itu. Iya, benar. Kalau Kak Aurel sendiri kan berarti udah sering lah ya, maksudnya berkepanitiaan bersama orang-orang muda Katolik. Sering nemuin kan yang kayak, tadi tiba-tiba kabur. Iya. Gimana sih Kak cara ngadepinnya? Mungkin tips-tips buat para pegiat OMK di luar sana. Ya, mungkin pendamping juga menangani anak-anak Susah kan yang maksudnya seperti itu. mengontrol orang-orang muda kayak gitu. Misalnya kayak kita udah ngadain mau prepare segala macam rupa, udah bagi-bagi job deh, tiba-tiba dia hilang, nggak tahu kemana. Iya, karena hype-nya cuma di awal doang, sisanya melempem gitu. Apa ya? Biasaan pengalaman kakak aja. Soal pengalaman biasanya sih ya udah kalau dia mau pergi aja udah gitu. Jadi aku sih lebih ke yang mengandalkan teman-teman yang ada, yang tersedia, yang ada gitu. Karena kan gak mungkin kita harus mengontrol satu orang ini demi terus kemudian meninggalkan yang orang banyak ini gitu. Jadi aku lebih mengandalkan ya udah kalau misalnya kalian mau pergi, kamu mau pergi ya silahkan gitu. Terus tapi aku kan punya tim yang lain gitu, yang mereka mau komitmen untuk ya udah kita jalan sama-sama gitu. Berarti fokus ke orang-orang yang emang mau berpelayanan bareng aja ya. Iya gitu. Terus orang ini diapain? Ya nantilah kita urus di belakang layar. Yang penting proyek kita selesai. Yang ini orang ini ya sambil berjalannya proyek itu gitu. Walaupun kuantitasnya sedikit, tapi tetap gas aja, jalan gas aja. aja. Yang penting mah sepemahaman juga, sejalan juga ya, mau berjalan bersama begitu. Nah, Kak, bicara soal komitmen ya, komitmen anak muda, khususnya buat OMK gitu, orang muda Katolik. Apa sih worst case-nya kalau misalnya memang anak-anak ini tidak menjaga komitmennya gitu? Sudah semangat banget, sudah berapi banget di awal, tapi malah di akhir melempem, terus malah nggak ikut berkegiatan, sampai akhirnya mereka punya krisis iman itu sendiri gitu. Worst case-nya kayaknya tadi udah disebutin mengalami krisis iman ya. Banyak dari orang muda tuh yang merasa ketika
contoh di kepanitiaan lah gitu yang udah pernah aku jalani, ketika mereka kok kayaknya kepanitiaan ini bagus untuk gue jalanin, kemudian banyak value yang gue dapatkan kok, tapi seiring berjalannya kepanitiaan itu kok banyak teman-teman yang gue lihat kok dia cuma cari muka doang ya. Dia cuma cari-cari muka doang nih ke romo-romo, atau kalau misalkan ada kan kalau di acara kan pasti butuh donatur dan gue dapat nih relasi gitu. Ketika mereka sudah menemukan kayaknya value yang bisa gue dapatkan dari kepanitiaan itu adalah nama gue dikenal romo-romo, wajah gue dikenal sama umat banyak, kemudian gue dapat daftar list sponsorship dan donatur Iya, gitu. benar. Kayak value gue selesai sampai di situ gitu. Dan gue nggak menemukan kok kayaknya nggak ada yang lebih dari itu gitu. Keimanan gue tetap aja gitu, sama-sama aja gue percaya Tuhan menciptakan gue, Tuhan menciptakan kita semua, kemudian Yesus wafat di salib karena menebus dosa-dosa kita gitu, selesai di situ gitu sih. Worst case yang menurutku kalau kita nggak jaga dengan baik ya gitu. Selain hype yang Selain dirancang sama panitia Iya, gitu. untuk meng-guide kaum muda ini untuk tertarik ikut acara OMK gitu. Jadi intinya sebenarnya worst case-nya adalah ketika orang itu udah disorientasi gitu ya, jadi kayak malah ikut kegiatan tuh bukan mikirnya ke arah pertumbuhan imannya, tapi malah ke ajang cari nama gitu. Iya, ajang cari nama, cari baik. Udah kejar duniawinya doang ya, Iya. udah nggak pelayanan lagi nggak sih kalau itu? Berarti ada hal yang dikejar aja gitu, ada tujuannya. Kalau pelayanan kan bisa ikhlas aja. Justru malah jadi kopong ya sebenarnya tujuan pelayanannya gitu. Tapi Kak, kalau misalnya melihat OMK saat ini gitu, ada nggak sih secerca harapan dari Kakak buat OMK di masa depan gitu, supaya mereka tetap aktif berkomitmen dalam berpelayanan? Banyak sih, karena kan kalau misalkan menurutku sih masih banyak orang muda yang percaya dan yakin bahwa dengan mereka ada di orang muda ini, mereka akan menemukan iman mereka, kemudian kepercayaan mereka akan Tuhan dan berpelayanan di gereja gitu. Menurutku akan jadi akan jadi sebuah harapan yang besar sih buat orang muda ke depannya gitu. Karena kan kayak kalian aja gitu. Kalian juga di sini kan bukan karena pengen cari muka, cari wajah gitu kan. Karena kan kalian lah yang jadi jadi motornya lah, jadi motor. Penggeraknya. Iya, jadi penggeraknya buat teman-teman orang muda di luar sana gitu. Mungkin sekarang kita merasa bahwa sekarang belum berdampak, tapi kita kan berharap ke depannya suatu saat kayaknya gue pengen deh jadi kayak Merlin, jadi kayak Igno gitu. Menurutku sih Semoga ya. Semoga hal yang kita lakukan saat ini ya punya dampak sih ke depannya, harap semoga bisa nge-influence anak-anak muda. Jadi nggak cuman kita pelayanan buat diri kita sendiri, tapi juga harapannya ya anak-anak muda di luar sana bisa tersentuh nih sama yang kita lakukan saat ini ya Kak. Terutama untuk pertumbuhan imannya juga begitu. Kalau dari, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir, kalau misalnya dari sisi Kak Aura sendiri, gimana sih Kak jaga keimanan Kakak agar tetap ya pure aja gitu ke Tuhan, nggak cari-cari kanan kiri hal yang lain? bertemanlah dengan orang yang tepat. Balik lagi ke pertemanan ya. Bertemanlah dengan Lingkungan itu pengaruh besar banget ya Kak? sangat besar. Biarpun dia nggak tidak baik, bukan tidak baik, tidak bagus ketika berpanitia atau itu, tapi ketika dia punya satu value yang menyadarkan walaupun dia nggak bagus di pelayanan, tapi dia masih percaya bahwa keimanan itu perlu dijaga di luar dari kepanitiaan itu gitu sih. Kan banyak ya teman-teman yang merasa kayaknya gue nggak harus ikut kepanitiaan, nggak harus pelayanan untuk menjaga keimanan gue sendiri gitu. Baca kitab suci, udah 2 tiap hari gitu. 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Jadi bina iman, say. Iya, jadi bina iman, tapi nggak apa-apa. Justru kan bener poinnya itu gitu. Gak cuman ya kehidupan beriman itu kan gak cuman kita lihat dari kita seberapa banyak kita pelayanan, seberapa banyak kita panitia yang kita ikuti gitu, tapi kan dari mereka-mereka yang justru
menemukan keimanan mereka di luar sana gitu. Kadang mungkin yang kita yang sering-sering pelayanan ini mungkin kalah sama orang yang kayak jarang pelayanan tapi imannya tetap full gitu ke Tuhan. Iya sih. Banyak kok yang datang ke gereja tiap minggu, kemudian hidup berimannya itu sangat sangat kuat dibandingkan kita yang banyak ikut kegiatan gereja gitu. Kayak nggak jamin aja nih pelayanan, kita Iya. sering ya kayak mendekatkan diri aja sama Tuhan, kita sadar ya agak lemah nih imannya, jadi Pulang pergi gereja mulu tapi masih aja kopong imannya gitu ya. Kita Tapi mencoba semoga proses. bukan kita. Semoga ya kita akan selalu menyadari bahwa ya harus bertumbuh, kita harus bertumbuh. Dimanapun kita berada, kita bisa bertumbuh. Semoga. Semoga. Oke. Ini menarik banget ya pembahasannya, apalagi kalau misalnya kita udah emang bicara soal OMK, ada aja hal-hal baru yang kita dapetin gitu. Apalagi ini soal menjaga komitmen itu sendiri. Setiap orang tuh emang komitmennya berbeda-beda ya tingkatannya, tapi balik lagi gimana caranya kita sebagai sesama itu menghormati aja sih, respect aja ya sama komitmen orang itu gitu. Ya kalau misalnya emang nggak berkomitmen atau maksudnya nggak punya niat ya udahlah, itu jalan mereka masing-masing, tapi gimana kita fokus ke diri kita aja ya untuk meningkatkan keimanan kita lewat pelayanan dan berkomitmen itu sendiri. Kan kayak ibarat tanah, kalau nggak dikasih pupuk dia nggak bertumbuh, sama kayak iman, kalau misalnya nggak dipupuk dia nggak tumbuh. Bener banget. Hal ini sih yang jadi renungan juga ya buat kita semua, kalau misalnya ya sebagai orang muda, sebagai gerejanya masa kini dan juga masa depan, ya kita harus haus akan iman ajaran Tuhan, Iya, supaya kita benar. makin tumbuh lagi. Intinya jangan berpuas diri sama apa yang kita miliki sekarang, supaya ya kedepannya kita bisa terus grow, bener gak Iqna? Benar, teruslah berkembang. Agak pegel ya saya, kita bahasan agak berat. Renggangin dulu kali ya badannya, Pak. Kita Tidur gerengganin dulu kali. dulu ya. Kita ganti segmen gak sih No sekarang? Gantilah, karena kan tadi kita udah berat banget nih bahasnya. Kita sekarang mau main-main yang seneng-seneng aja, Kak. Karena kita masuk. Kenapa? Ke segmen. Iya gak apa-apa. Kepotong deh. Gak apa-apa, kita masuk ke segmen apa No? Deep Talk with Kauren. Deep Talk, tapi ya pertanyaannya gak seberat kayak tadi kok. Iya. Kayak tadi berat banget maksudnya. Biar segmen ini semoga kita lebih banyak ketawa ya. Lebih ke essay aja sih sekarang. Kita udah sediain pulpen sama kertas. Oh, iya. Ujian dong, berat juga. Gak boleh. Ya dong. Yaudah, Boleh No? gua ambil dulu kartunya kali ya. Boleh. Oke, jadi ini aku sambil jelasin ya, di segmen ini kita bakal main kocok Thank kartu. you. Nanti Kak Aurel bakal ambil satu kartu ini kocokin sama Iqno. Nah, di sini tuh ada berbagai kategori. Ada Nah, aku nggak tahu nih kategorinya. episode kali ini kategorinya apa aja. Kayaknya ada 3 atau Ada 3 sih ada 3 kayaknya, ada 3. kategori. Nanti setelah Kak Aurel ambil, tunjukin dulu ke kamera sini atau sini, nanti baru kita baca bareng-bareng, nanti kita jawab bareng-bareng juga, saling tuker pandangan gitu. Intinya nggak ada yang salah Kak di sini. Semua orang punya Pandangan opininya masing-masing. beda-beda ya. Oke. Oke, sekarang aku kocok nih. Bilang stop ya Kak. Nanti Stop sampai besok. Oke. gitu. Kakak ambil terus liatin dulu ya ke kamera. Kameranya yang itu. Nah, Iya. Ini kategorinya aku lihat masa lalu ya. Aduh ini kayaknya agak-agak flashback Paling males apakah sih sebenarnya. akan terjadi pertumpahan air mata di segmen ini. Hopefully tidak. hopefully tidak ya. Aku ngintip aku tanyain apa ya? Udah kah? Oke. Oke, boleh dibaca Kak? Baca. Wah. Duluan ya, Say. Sama aja gak sih segmennya kayak sebelumnya? Cuman ini lebih menyerang individu. Apa nih Kak? Pernah menyesal gara-gara berhubungan sama seseorang. Takut banget ada yang kesindir. Ini sharing aja ya, jangan ada yang kesindir. Kita kan sharing Sharing secara aja. umum aja. Pernah menyesal gara-gara Ini bisa pertemanan Ini atau pertemanan, percintaan. hubungan, percintaan. Kok lu ketawa ya? Atau yang lain kita nggak tahu. berat. Berat banget ya, Pem. Enggak sih, enggak pernah. Gak pernah, nggak boleh, harus ada. Kok bisa sih nggak pernah? Enggak pernah sampai menyesal ya. Mungkin lebih ke kok kayaknya orang ini nggak sesuai dengan harapan gua ya, ekspektasinya sih yang terlalu berlebihan, jadi ketika tahu realitanya jatuh sakit deh gitu. Sedih deh. Gitu sih.
Tapi itu emang gak nyesel Kak kalau kayak gitu? Nggak sampai yang ini konotasinya kalau menyesal yang terlalu deep ya. Oh. Gak nyesel sih, karena kalau aku sih percaya mereka punya value masing-masing. Cuman ya itu ekspektasi kita yang berlebihan, jadi value yang kita harapkan jadi kayak wah, iya. Ternyata value-nya segitu-gitu aja gitu. Ya nggak nemu aja intinya ya sama ekspektasi kita. iya. Dan nggak salah juga sih, nggak salah dia mungkin. Kita juga nggak salah, nggak ada yang salah sih. Gak ada yang salah sebenarnya. Benar. Next siapa nih, mau Ikno apa yang jawab? Aku dulu deh. Gue terakhir deh, gue tau deh gue harus beda sendiri. Ya, semoga yang Papi Bex ya. Kalau aku menyesal pernah lah. Ini lebih ke pertemanannya, karena kan seperti kamu tahu, aku belum. Iya, gak apa-apa tuh langsung taruh menikah. Langsung menikah maksudnya. Oke, pernah menyesal? Pernah. Karena dari aku sih, aku melihat emang dia cuman mau manfaatin doang sih. Jadi kayak ya menyesal aja terlalu jauh membuat hubungan pertemanan itu. Begitu. Kalau Merlin kayaknya nggak pernah deh, gue lihat nih. Seneng-seneng aja. Iya, pernah menyesal gak gara-gara berhubungan sama seseorang? Duh, aku sih menyesal kayaknya iya sih, nggak sampai menyesal banget ya. Cuman kayak menyayangkan kenapa sih hal itu terus terjadi. Kayak aku saat itu rencananya mau punya proyek sesuatu, tapi akhirnya nggak ketemu nih ekspektasinya dua-duanya. Ya udah akhirnya ya bubar jalan aja gitu pertemanannya, padahal ya udah cukup lama. Terus ya jadinya nggak temenan lagi deh. Ya gitu sih. Sedih ya. Sedih gak? Sedih sih lumayan, cuman ya mungkin Tuhan juga punya rencana yang menjauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Jadi aku happy juga sama yang sekarang. Maksudnya dengan teman-teman pesilku yang sekarang juga tetap happy. Jadi ya begitulah hidup. Emang rencana Tuhan emang nggak ada yang tahu ya. Benar. Mungkin itu salah satu jawaban dari jauhkanlah kami dari yang jahat kan. Yes, bener banget. Bener banget. Mungkin ya. Oke, kita masuk ke next ya. Next kartu. Masih ada kartu lagi. Kita Oke, mau main Kita main sekitar 10 kartu. Satu. Oh, Iya. gitu. Sampai kartunya habis aja gimana? Oh gitu. Boleh banget, excited. Iya. Oke, kita kocok lagi. Sekarang Merlin kali yang ngambil ya. Boleh. Stop. Please, nggak Mau yang ini? mau yang Ya ambil aja deh, terserah kamu. biar beda kategori. Ini Iya. apa kategorinya? Ih, Emang Maaf ya, boleh ada yang sepiki maunya. itu? ih masa lu juga. Tada. Ya, kita tahu deh, Merlin orangnya picky. Enggak, aku biasa aja. Aku udah bersyukur tahu orangnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kira-kira apa nih ya pertanyaannya? Takut gak bisa jawab ih. Udah aman? Oke, boleh Merlin. Waduh, pernah ngejalanin toxic relationship gak? Ceritain gimana kamu keluar dari hubungan tersebut. Kalau toxic sama, aduh, gimana ya? Aku tuh orangnya sadar banget ketika kalau misalnya mau percintaan, mau pertemanan, kalau misalnya udah mulai toxic tuh aku sadar banget. Jadi ketika aku udah mulai ngarah-ngarah ke arah nggak bener, kayak udah nggak timbal balik lah. Kalau misalnya hubungannya harus timbal balik kan lah, kan guys. Gak mungkin kayak kita giving terus, sedangkan mereka terima-terima doang. Ih, ngapain banget? Waduh. Oh, Jadi dijalanin kayaknya nggak sampai pernah deh. Jadi kalau misalnya mereka udah mulai red flag nih, kalau kata anak zaman sekarang ya aku keluar aja. Aku kebetulan puji Tuhan punya kesadaran diri yang tinggi. Bukan ada beberapa temen kan yang sulit juga kan. Yang oke juga gitu sih. Oh, Rel selanjutnya. ngejalanin toxic relationship. Nggak pernah sih kebetulan ya. Hidup kan masa. Nggak pernah. Puji Tuhan sih dikelilingi dengan orang-orang yang baik ya. Gitu. Sama dengan Merlin ketika udah menemukan dia udah red flag nih, udah Ciri-ciri ya. udah kita Cut off aja, cut off aja. Lebih baik kita menyelamatkan diri sendiri ya daripada nanti kita malah terluka karena itu gitu sih. Jadi udah belum pernah. Mungkin nggak tahu sih tapi kedepannya. Tapi Jangan. semoga jangan. Tapi Ya semoga- semoga jangan. Amit-amit deh. Pernah ngejalanin toxic relationship? Ceritain gimana kamu keluar dari hubungan tersebut. Balik lagi nih soal pertemanan ya. Karena balik lagi belum pernah punya pengalaman. Oke, kalau toxic kayaknya nggak pernah deh.
nggak sampai toksik ya? Nggak Kok sama. ragu-ragu ya jawabnya? Ada Karena harus recall dulu, harus recall toksik dulu. gak ya? Coba bisa lu ceritain ciri-cirinya jadi gue bisa nilai ya. Jadi orangnya rambutnya panjang, putih. Siapa nih? Di depan gue. Gue dong. Weh, enggak dong, canda. Bercanda. Sejauh ini ya mungkin kan yang pengalaman gue sebelumnya ya, sampai gue menyesal kan ya. Itu pernah ngejalanin ya, ceritanya ya udah. Ketika udah tahu ya langsung keluar gitu. Kita 3 orang yang punya kesadaran diri yang tinggi ya. Tapi gue bersyukur sih dengan pengalaman itu karena yang ngajarin lebih ngajarin kita Makna kehidupan. lebih karena kalau misalnya nggak ada juga kayaknya lempeng-lempeng nggak enak juga ya, saya kehidupan tuh lempeng-lempeng doang gitu. Jadi perlu ada ini ya. Ada Tsunami dalam hidup. percikan sedikit gitu, sentilan dalam pertemanan gitu. Kalau hidup lurus-lurus aja aku kayaknya kok Tuhan kan? iya, Tuhan hari ini lagi nggak bercanda ya. Kan aku suka ya bercanda. Tuhan, kalau dengar ini kita bersanda. Tuhan, jangan ya. Aku ganti. Oh iya. gantian nama Oke. selanjutnya. Boleh Agak lebih kurang bagus. mahir ya. Boleh lebih bagus Agak kurang maininnya. mahir ya. Kamu jangan sampai Stop. kehidupan. Nah, Deng 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 deng. Dapat pertanyaan apakah kita kali ini? Apakah akan berat? sedeg-degan itu, woy. Gue mau ngintip sih sebenarnya. Gue sih lebih kayak gue mau jawab apa ya? Gue nggak kelihatan lagi. Saya berhasil ngintip. Sebutin 3 hal yang paling kamu syukuri yang terjadi setahun belakangan ini. Waduh. 1. Tuhan yang Maha Esa. Kok Pancasila? Kalau gue hal yang pertama, gue bersyukur gue udah lulus kali ya. Gue lulus. Selamat Dino. Sama Mary juga lulus kan? Jangan spill Iya. nanti itu juga. Iya. Ini jawaban Merlin nanti. Jangan di spill dulu. Nanti aku ubah urutannya biar kelihatan beda. Gue bersyukur ya dengan peristiwa setahun ke belakang ya. Yang pertama pasti lulus wisuda. Terus yang kedua pernyataan yang paling simpel aja sih. Ya masih dikasih nafas kehidupan sampai sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan kan. Terus yang ketiga gue bisa nikmatin ini kali ya, kemarin tuh gue main sama teman-teman gue gitu. Kursi nasional ya. Gue detail banget. Sebutin dong. Sorry. Gak maksudnya bisa reuni kecil-kecilan lah gitu karena susah banget saya zaman-zaman Happy kuliah banget mau gak sih? ketemu tuh kayak aduh susah banget. Happy banget dong. Ya happy, puji Tuhan lah happy gitu, apalagi kan bisa ketemu sama teman-teman yang lama tuh udah nggak pernah ngumpul gitu. Saya menikmati udara Jakarta yang penuh polusi. Sedih banget loh. Enggak dong. Kalau di Mega Mendung nggak ada polusi ya? Mungkin enggak. Rasanya gimana? Rasanya Nafas sih terasa kayak nafas enteng. masih terasa enteng, tapi kalau teman-teman sekitar batuk-batuk dan pilek Mungkin karena bekerja di Jakarta. iya, bekerja di Jakarta. Tapi emang lagi zamannya enggak sih? Iya. lagi musim-musimannya Iya, gitu. kayaknya Ini episode kemarin suaraku hilang. Wah, Baru balik. waduh. Ya, jadi Baru balik teman-teman dia bisa pergi lihat dulu. Iya pergi dulu kayak bosen nih di tenggorokan men. Pergi kemana dulu ya? Waduh. Oke, kalau Kak Aurel. 3 hal. 3 hal yang pertama sih pasti yang kayak Gina tadi bilang bisa dikasih nafas sampai hari ini. Ini sangat template sekali. Terima kasih Tuhan bukan karena template. Gitu. Yang kedua mungkin akhirnya bisa menemukan versi terbaikku pada tahun ini. Waduh keren banget, happy banget. Happy. Yang ketiga sih bisa memaafkan luka-luka lama itu. Pengen nanya tapi gini it's too personal jadi. Ya, it's too personal ya. Tapi seneng deh ketika kakak jawab tadi menemukan versi terbaik gitu. Itu gimana sih Kak caranya kalau boleh tahu? Banyak bukan banyak menyendiri, ya banyak menyendiri juga sih, lebih ke banyak banyak merenungi kok kayak hari ini gue ngapain ya gitu, apakah ini apakah ini sudah jadi apa yang gue inginkan, apa yang gue senangi gitu sih. Terus ya lebih banyak mengenal lebih banyak mencari tahu sih. Aku sih lebih banyak tanya-tanya ke teman, menurut kalian apa yang udah aku lakukan ini benar gak sih?
Gitu, tanya ke orang-orang terdekat apa menurut kalian sebagai seorang manusia yang ciptaannya Tuhan udah layak dan pantas belum sih apa yang udah aku lakukan gitu sih. Nanti kalau dari Povnya Kak Aurel tuh nggak cuma fokus ke diri sendirinya, tapi juga kayak minta ke orang lain juga ya. Iya. Kayak kira-kira gue gimana gitu. Kalau Merlin, Kalau aku 3 hal. 3 hal yang paling kamu syukuri yang terjadi setahun belakangan ini. Aku nggak bakal jawab udah lulus kuliah nggak, karena belum wisuda, saya masih lama banget di kampusku. Aku pertama selalu dikelilingi dan diberikan orang-orang yang baik sih. Dia kayak selalu nge-reminder aku, ngejagain aku tetap dalam on track. Mungkin kalau nggak ketemu sama orang-orang ini, teman-teman aku sekitar aku saat ini, ya mungkin nggak tahu dia Merlin jadinya gimana. Terus kedua, aku bisa menjalani bisnis yang aku impikan, Floris aku. Semoga tahun ini bisa lebih grow lagi tahun depan. Mana bisa bangun rumah kecil untuk Floris aku, semoga. Amin. Terus yang ketiga, diberikan kepercayaan baru. Jadi mungkin bisa jadi bukti juga ya kalau misalnya orang muda Katolik itu nggak cuma jago main di kandangnya doang, tapi di tingkat kota juga aku kebetulan, puji Tuhan, berkat support yang luar biasa juga dari teman-teman sekitar dan atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, aku dipercaya sebagai Mojang Pinilih Wakil 1 di tingkat kota. Luar biasa. Terima kasih, itu aku syukuri. Terima kasih. Agak nafsu ya ini. Tepuk tangan jadi kayak nyinyir. Udah, kita langsung next lagi. Main Seru banget kartunya. ya. Iya dong, karena kan ada Kak Aurel. Sekali lagi kali ini kartu terakhir ya. Iya, kartu terakhir kali ya. Iya, tadi yang biru belum keluar, gimana kalau kita yang Iya, biru? udah deh langsung biru aja ya. Biru aja. Lo mau pilih yang mana Kak? Yang atas apa yang bawah? Bawah kali ya. Iya, oke, boleh. Diliatin dulu ke kamera. Biar kayak anak-anak inilah. Beauty vlogger. Beauty Halo Review. guys, aku mau review kartu ya hari ini ya. X. Ini tentang hubungan kita dengan Tuhan kah? Atau pasangan atau Oke. gimana? Menurut kamu seberapa penting sih arti seiman dalam hubungan percintaan? Wah, kali ini gua gak bisa jawab. Boleh, kalian aja. Itu tuh persiapan nih. Iya, future aja deh. Future. Gue jadi Igno future. Iya. Future Igno. Menurutku penting sih, karena kedepannya kan biarpun kita sama-sama percaya satu Tuhan ya, bukan satu Tuhan, kita percaya Tuhan, Iya, ya Pak ya, Esa. ya Tuhan yang Maha Esa, tapi tetap aja kan ya kita punya prinsip yang beda gitu antara agama yang satu dengan agama yang lain kan punya pendapat dan prinsip yang beda gitu. Kalau kita aja udah nggak sependapat dengan ini gitu dengan iman kita, gimana kita menjalankan kehidupan yang lain gitu. Tapi mungkin orang-orang di luar sana yang berhasil dengan hubungan yang berbeda agama itu mungkin punya tips and trick yang lebih. Mungkin emang takdirnya dijalankan, Betul. tuliskan seperti itu ya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Dicatat di komen ya gimana tips and tricknya. Tips Mungkin and kita trick bisa dari hubungan beda agama. Ya, mungkin kita bisa belajar di situ kan. Iya benar. Oke. Belajar tentang hubungannya ya, bukan nyari yang beda agama. Bukan. Iya. Rakyat Indonesia yang Katolik masih banyak. Iya masih banyak, tapi nggak nemu aja yang cocok ya. Belum Masih lah. ada 9 juta kayaknya. Banyak. Hidup capil banget nih gue. Seorang Igno sensus dulu gue. apa aku dulu nih? Kamu lah, kan aku future. Kan aku future. Penting banget arti seiman. Kayak pengalaman banget ya. Gue kayak Penting banget sih karena kan pasti kalau misalnya berhubungan apalagi di umur yang nggak bocil-bocil banget ya pengennya kan Kok gue jadi ketawa ya? di hubungannya umurnya udah lumayan lah ya agak banyak itu pasti pengennya ini kan maksudnya ke jenjang lebih serius kan. Kalau misalnya pengen ke jenjang lebih serius ya kalau bisa yang seiman aja soalnya biar nggak ribet ngurusin surat dispensasi dari Vatikannya. betul. Iya benar. Langsung KPP kan ya. Langsung KPP pemberkatan Resepsi bayar. bayar. Betul juga betul. Sebenarnya kan kalau seiman lebih gampang aja maksudnya. Hopefully lebih gampang. Iya prosedurnya yang mungkin lumayan gampang tapi kan cara ngejalanin Iya bercaranya tetap tetap ada badainya. Oke. Ini gue masih rada bingung nih. Menurut kamu seberapa penting sih arti seiman dalam hubungan percintaan? Gue sebagai Igno future
Future yang OTW mau menikah. Ya iyalah. Iya, masa Penting lah. enggak? Masa nggak seiman? Iya, maksud gue ya namanya juga kan kita mau ke jenjang serius. Kita mikirin masa depan. Kalau misalnya pengen meneruskan keturunan gitu, pengen punya keturunan. Mau nggak mau kan pendidikan iman juga penting. Agak susah sih nanti kalau misalnya ke depannya beda iman, pasti ada lah cekcok. Ih, pengen dibawa kemana nih anaknya gitu. Jadi menurut gue ya penting lah arti seiman itu gitu. Ya ini kan balik lagi ke orang masing-masing ya. Ya gue nggak mempermasalahkan pasangan-pasangan yang memang sudah menikah dalam kondisi beda agama, yaitu there's own choice gitu. Bener banget. Setuju. Gimana kalian hari ini? Happy nggak sharing-sharing selama? Happy banget. Terima kasih. Kita yang terima kasih Kak Aurel udah mau datang ke Siniar Teman Cerita. Kalau misalnya di rate nih dari 1 sampai 10 tingkat happy Kak Aurel hari ini berapa? Jujur aja gak apa-apa kalau udah siap mengalami kecewaan. Enggak dong, tingkat hari ini happy pasti 10. Yeay! Karena Kak Aurel udah ngerasain happy-nya 10 hari ini, kira-kira ada nggak rekomendasi nama atau topik selanjutnya kita mau bawain apa nih Kak? Kalau bisa nama sih, biar kita undang ke Siniar Teman Cerita. Aduh. Nggak ada briefing. Ini emang kita surprise ya. Iya, nama kalau enggak topik apa sih yang mengganjal di kakak gitu, yang pengen dibahas di Siniar Teman Cerita. Topik apa ya? Apa weh? Mungkin Kalau misalkan kalau yang berat-berat di segmen sebelah ya. ya, gak apa-apa, nanti kita bisa rekomendasiin ke kakak-kakak senior Bisa gitu. split lah. Oh gitu. Bisa berbagi. Mungkin tentang, karena tadi kita udah bahas tentang hubungan beda agama tuh ya. Gimana mungkin bisa dibahas tentang gimana sih gereja menyikapi dan menyikapi hubungan beda agama itu kalau misalkan ya gitu, ketika mereka pasangan itu mencoba untuk menikah. Ada kan itunya? Ada dong, Ada. pasti ya. Bicaranya udah ini deket banget kayaknya ya Om Edi. jadi ini rekomendasi untuk kakak-kakak joki ya. Mohon di-provide, semoga bisa jadi ide, topik, inspirasi kakak-kakak joki. Terima kasih ya Kak Aurel. Terima Udah kasih. di teman cerita kita hari ini, dan ceritanya menurut aku sih, sebagai aku yang maksudnya gak terlalu aktif ya di OMK, gak yang melalang buana kayak sama. Kak Aurel tuh dapet, oh ternyata kayak gini ya kondisi OMK. Kamu gimana, Nok? Ya sama, balik lagi ke soal komitmen hari ini kan. Kita ngebahas soal komitmen. Ya itu mah tergantung tiap pribadi gak sih kalau soal komitmen. Gimana sekarang mah kita fokus aja deh memperisi seluruh hidup kita dengan iman supaya bertumbuh dan berbuah begitu. Gimana teman cerita hari ini? Pastinya pengen tahu lagi dong, pengen melihat keseruan kita di episode selanjutnya. Bener banget. Maka dari itu, pantengin terus Siniar Teman Cerita di kanal YouTube BFV Production setiap Hari Rabu jam 7 malam. Jangan lupa like, Komen, share. dan subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep! We love you. See you.